Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang-orang yang beriman, tentu sangat mendambakan perjalanan terakhir kehidupan kita di dunia ini, insya Allah mendapatkan akhir kehidupan yang terindah, husnul khatimah. Semua kita tidak mendambakan mendapatkan akhir dari kehidupan yang menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan, apa yang disebut dengan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang tidak indah. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berbagai sunnah an-nabawiyah dan kitab-kitab klasik dalam kajian tasawuf, seperti misalnya karya daripada Asy-Syaikh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya yang sangat terkenal itu Sabilul Iddikar wal I'tibar, disebutkan dalam kitab itu ada kajian yang menarik. Wa aktsaru may yukhsha 'alai su'ul khatimah wal 'iyadu billah. Di antara perbuatan yang dikhawatirkan dapat mengantarkan seseorang itu su'ul khatimah, mendapatkan akhir kehidupan yang jelek, dan kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu, setidaknya ada 5 hal yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah al-mutahawinu bis shalah. Itulah orang yang suka melalaikan sholat. Mereka melalaikan waktu sholatnya. Mereka mendirikan sholat kapan mereka mau. Mereka tidak jadikan sholat itu sebagai kebutuhan dalam hidupnya. Mereka sepelekan dengan sholat. Bahkan seringkali mereka meninggalkan sholat. Ya Allah, kita berlindung dari yang demikian itu. Maka sejatinya dalam hidup ini, mari kita jadikan sholat itu bagaikan nafas dalam kehidupan kita. Karena sholat itu adalah qurrata a'yun, yang akan menjadi sejuk, damai, dan tenang hati kita. Dan jadikan sholat itu sebagai mi'raj, perjalanan seorang hamba yang beriman menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar atau tidak, ada 2 hal yang pasti yang sedang kita tunggu dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita sedang menunggu waktu sholat, dan yang kedua adalah kita sedang menunggu waktu untuk disolatkan. Yang kedua, dikhawatirkan seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wal mudminu lisyirbil khamri. Itulah mereka yang masih suka minum-minum khamar, mereka yang masih mabuk, mereka yang masih mengkonsumsi benda-benda haram yang merusak akal mereka, yang merusak kesadaran mereka. Ya khamar, ya narkoba, ya ekstasi, apapun kelasnya, selagi itu merusak akal kita, merusak kesadaran kita, dikhawatirkan seseorang itu nanti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, karena dia dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak sadar. Karena orang yang mabuk, apapun kejahatan itu dia akan lakukan, karena sudah hilang kesadarannya, sudah rusak akal fikirannya. Itu sangat berbahaya. Dan dalam satu hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat tidak saja bagi peminum khamarnya, tapi orang yang membelikannya, orang yang menuangkannya, orang-orang yang menyediakan tempatnya, bahkan supir yang mengangkat botol minuman keras, orang yang memberi izin dengan minuman keras, dan sebagainya. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Karena khamar itu adalah induk dari kejahatan. Orang yang sudah mabuk, bukan saja dia merusak dirinya sendiri, tapi orang lain pun akan terzalimi karena perbuatannya. Kemudian yang ketiga, wal aquli walidaih. Itulah orang yang masih berbuat durhaka kepada orang tuanya, kepada ibunya, kepada ayahnya. Mereka yang memutuskan silaturahim, yang tidak pernah berkunjung kepada orang tuanya. Karena orang tua pasti selalu merindukan kedatangan anak-anaknya. Dia ingin melihat darah dagingnya. Dia ingin melihat anak-anaknya yang selalu menyapanya. Apalagi orang-orang yang semakin senja usianya. Nah, bersyukurlah kita hari ini yang masih punya kedua orang tua.
Mereka adalah tempat kita bermanja, mereka tempat kita bercerita, tempat kita bersenda gurau. Bahagiakan mereka di hari tuanya, selalu membangun silaturahim dengan kedua orang tua. Biasakan kita bermanja, memeluk tubuhnya yang semakin renta. Kita pernah tinggal 9 bulan di rahimnya, terutama ibu kita. Ciumlah kening ibu kita. Dia selalu sujud mendoakan kita, dan selalulah kita mencium tangannya, membelai tangannya yang semakin keriput dan semakin tua itu. Karena tangan-tangannya lah yang selalu menengadah ke langit mendoa-doakan kita. Ridhonya Allah kepada seorang manusia adalah pada ridho kedua orang tuanya, dan murkanya Allah kepada manusia itu adalah pada murka kedua orang tuanya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa selalu berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang kita tidak sanggup membalas jasa mereka, karena kasih sayang mereka berdua tiada batas dan tiada bertepi. Kemudian yang keempat, dikhawatirkan seseorang itu su'ul khatimah, walladhi yu'dil mu'minin wal muslimin. Itulah mereka yang suka menzalimi saudara-saudaranya, mereka yang suka menyakiti, menyusahkan saudara-saudaranya, mereka yang suka mengambil hak orang lain secara batil, mereka yang suka menghibah saudaranya, mereka yang suka memfitnah orang yang tiada berdosa. Ini merupakan dosa yang besar dalam kehidupan kita. Bukankah kita ingin suatu saat ketika kita telah meninggal dunia, semua orang menyaksikan bahwa kita orang yang baik semasa hidup, dan tentu mereka akan bersaksi kita orang baik kalau kita selalu membangun kebaikan bersama saudara-saudara kita. Karena sesungguhnya seorang muslim yang sejati itu kalau orang lain aman dari tangannya, aman dari lisannya, dia tidak suka menyusahkan dan menzalimi orang lain. Sehingga nanti suatu saat ketika dia meninggalkan dunia ini, semua orang bersaksi bahwa dia adalah orang-orang yang baik semasa hidupnya. Al-Quran mengingatkan kita dalam surah Al-Ahzab ayat 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Bahwa orang-orang yang suka menyakiti, menzalimi saudara-saudaranya, sementara saudaranya yang dizalimi tidak berbuat kesalahan, maka mereka yang berbuat kezaliman itu telah memikul kebohongan dan dosa besar yang sangat nyata. Dan terakhir yang kelima, dikhawatirkan seseorang itu mendapatkan su'ul khatimah, wa kadzalikal musirruna 'alal kaba'iri wal mubiqat alladzina lam yatubu ilallahi minha. Itulah mereka yang masih suka melakukan dosa-dosa besar tanpa mereka bertaubat dari dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Ingatlah bahwa tiada yang paling dekat dengan kita kecuali kematian itu sendiri, yang bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Maka jadikanlah setiap denyut nadi dan nafas kita senantiasa dalam berbuat kebaikan. Semoga Allah menghindari kita dari su'ul khatimah, dan Allah menjadikan akhir kehidupan kita adalah akhir yang terindah, membahagiakan kita, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.